the Buddha. Bow down to the Buddha at the time. Pay the quality of the Buddha. Arahant, Arahant. No? Arahant meaning is the Buddha already cut all the kilesa without the without the vasana, identity. No? So because the Buddha is very far from the kilesa. So this meaning pay attention and now bow down to the Buddha. Sayadaw mengatakan pada saat kalian memberi hormat kepada Buddha, sekarang ini beri hormat kepada Buddha, kemudian sambil merenungkan Buddha ini punya kualitas arahang dalam batinnya. Arahang sambil direnungkan arti dari arahang ini adalah orang yang sudah menghilangkan semua kotoran batin dan beserta dengan kecenderungan latennya. Jadi itu adalah arti arahang. Jadi pada saat kalian menghormat kepada Buddha, kalian renungkan arti arahang di dalam batin. Itu adalah meditasi Buddha Nusati atau perenungan terhadap kualitas Buddha. You now pay bow down and sit in Ya, like the meditation. ya, jadi sekarang nih kalian memberi hormat kepada Buddha dengan bernamaskara 3 kali sambil merenungkan arahan dalam batin. Setelah itu kalian boleh duduk seperti biasa ya. Okay, now you can say the comfortable posture. No? Comfortable posture. So cross leg also okay. The cross leg, the full lotus also okay. Half lotus also okay. No? Oke, sekarang boleh duduk dengan posisi yang paling nyaman. Kakinya mau full lotus boleh, mau yang setengah lotus. Yang penting nyaman ya, duduknya harus nyaman. If you cross leg, your knee should be the touching to the cushion. Try to touch cushion. Your knee. Mm. Jadi saya mengatakan coba usahakan supaya lutut kalian itu bisa menyentuh alas duduk. Bisa nggak? Mm. Pada saat duduk, Your knee should touch to the cushion. Yeah. alas. Yeah. If not touch knee to the cushion, you try your two kaki like that. Mm. Mm. Kalau lututnya tidak bisa menyentuh alas duduk, coba pakai kedua kaki itu disatukan itu, seperti At the yoga ya. time, at the time you can more relax slowly your knee touching to the cushion. Jadi kalau dengan posisi seperti itu, nanti lama-lama lutut akan semakin turun itu. And then you can sit long time. Ya, kalau kalau seperti itu nanti bisa duduk untuk waktu yang lama tanpa ada rasa sakit. Anyway, you should be comfortable. Tapi yang paling penting itu Anda harus posisi duduknya itu harus nyaman ya. Yeah. So there are 7 suitable conditions we need. Number one is this posture. No, really, this posture is never sit, but I more prefer this like very important the sitting posture. Mm. Jadi ada 7 kondisi yang dibutuhkan supaya meditasi itu bisa berhasil ya. 7 kondisi, kondisi yang keenam itu adalah postur duduk gitu. Jadi Saido menjelaskan postur duduk dulu karena itu adalah yang paling penting menurut Saido. Yeah. And also body also should be the straight, no straight, no straight better. Now head also straight, body also straight. Ya, jadi punggung juga tegak ya, tapi jangan tegang ya. Badan tuh tegak, kepala juga melihat lurus ke depan, tapi jangan sampai tegang ya. Uh, and also relax you are the whole body. No, should not be tension. No, relax, little bit relax. Badan itu dirilekskan semuanya, jangan sampai tegang ya. Bahu juga diturunkan, jangan tegang. So number 2, suitable condition, the accommodation. Here is the quiet, so good accommodation. Number 2 is talking, conversation each other. No, so the whole day talk with the organizer and teacher only. Should not talk with each other. Jadi kondisi yang dibutuhkan tempat yang sunyi dan sepi untuk meditasi. Kemudian yang kedua itu percakapan ya. Jadi kalau butuh bicara itu percakapan tuh jangan kepada yogi yang lain, tapi hanya kepada guru ya, dan Yeah. organizer. So number 3 is a Gojala. Gojala is a Pidapada Gojala for Bhikkhu. Now for the now one day mindfulness, so eating place also very near, so this also suitable. No? Kondisi yang ketiga adalah tempat mengambil makanan tuh tidak terlalu jauh ya.
Karena di sini itu tempat mengambil makanan itu dekat, jadi di sini itu sesuai, tepat. Another two is Udu, Udu and Pokala. Udu is a god that climate, so and also god that associate that people like teacher, like the Kalyana Mitta. Yang selanjutnya itu suhu, suhu atau temperatur tuh harus sesuai gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang tempat duduknya itu terlalu dingin atau terlalu panas, boleh pindah ya. Nanti kasih tahu ke organizer atau panitia. Kalau mau pindah tempat boleh. Dan yang selanjutnya kondisi yang sesuai itu teman-teman atau guru yang sesuai dan yang tepat. Another is important is Bhojana. No, Bhojana should be suitable food for you, and also no need to eat too much. If you eat too much at the time, cannot meditate after lunch. No, lunchtime, please control your consumption. Should not eat too much, and also should be suitable food. No, if not suitable food, you should not eat. No. Nah, kondisi yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah makanan ya. Jadi nanti makan siang nanti jangan makan kebanyakan ya. Kalau terlalu banyak itu nanti meditasi terganggu. Dan yang kedua itu makanannya itu harus yang sesuai, jangan yang terlalu pedas atau apa ya. Pokoknya yang sesuai bagi kalian ya. So because this posture also should be suitable, not only sitting, standing, walking, lying down, or should be suitable posture. Postur juga harus yang sesuai ya. Jadi bukan hanya duduk aja meditasi itu. Meditasi itu posturnya bisa berdiri, berjalan, duduk, berbaring juga bisa. Jadi pada saat kalian sudah tidak bisa duduk lama, boleh berdiri juga gitu ya. So after lunch also should be rest, no? So in the atas upstairs also some the gentlemen can rest, lying down rest. Lying down is better after lunch, no? Jadi nanti setelah makan siang itu saran saya itu adalah kalian beristirahat ya. Kalau bisa itu berbaring meskipun sebentar itu eh, kalau di lantai atas itu untuk pria itu boleh ya berbaring di atas karena di atas itu kosong, boleh boleh berbaring. Because eating food made mind sleepy because this have to rest a few minutes. A 2 minute lying down rest, maybe 5 minutes, 10 minutes after that, mind very fresh. Jadi karena setelah makan ya biasanya pikiran kita itu eh, mudah butuh istirahat gitu. Jadi oleh karena itu hanya berbaring beberapa menit aja, 5 atau 10 menit nanti setelah itu pikiran akan segar. Even Buddha also, no? Buddha has no kilesa, no dirty mind, but because the food had this tiredness, eating tiredness, had to remove by lying down, no? Such kind of the tiredness. Jadi bahkan Buddha sendiri ya, karena Buddha kan tidak punya kotoran batin ya. Jadi setelah makan, Buddha itu masih perlu istirahat sebentar gitu. Karena eh, badan itu lelah, lelah atau pikiran itu lelah. Jadi Buddha itu istirahat 5 atau 10 menit itu bukan karena malas gitu ya. Because now all meditators are, no, not like the Buddha, no, and also busy every day, no. So because they're tired. So because they short rest, no, after lunch, no. Nah, karena kebanyakan yogi di sini itu tidak sama seperti Buddha ya, karena ada aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu setelah makan biasanya itu badan itu terasa capek, butuh istirahat. Mm. Jadi sebentar aja 5-10 menit itu Yeah. sudah cukup. So most people, if they no rest, always sleepy after lunch, Ya, like the fishing. jadi kebanyakan itu kalau setelah makan siang tidak istirahat, pada saat meditasi itu nanti akan terasa ngantuk. Biasanya Yeah. seperti itu ya. So sleepy time cannot meditate because this we need there to overcome the sleepiness. Ya, jadi eh, kalau kalau sedang ngantuk itu biasanya meditasi itu tidak bagus. Oleh karena itu kita harus mengatasi dulu rasa ngantuk itu dengan istirahat supaya meditasi nanti bisa segar. So we teach the two main meditation. One is anapana, another is a full element meditation. No. Jadi saya mengajar ada dua jenis meditasi yang diajarkan saya tahu. Yang pertama anapanasati, perhatian penuh pada napas masuk dan keluar. Kemudian meditasi 4 unsur. So anapana, you have to pay attention. No, your mind breathing in, breathing out on the touching point. Touching point is in the nostril or upper lip.
no, inside the industry better. No? Untuk melatih anapanasati, Anda memperhatikan napas yang masuk dan keluar itu di sekitar lubang hidung ini ya, di atas bibir atau di sekitar lubang hidung itu. Tapi saran saya itu kalau bisa masuk sedikit ke dalam lubang hidung itu lebih baik. So you can try the breathing in first, no, not breathing out. Start breathing in, no. After that, breathing out. Always start breathing in, no, in, no. Jadi kalau mau perhatiin melatih anapanasati selalu dimulai dengan napas masuk dulu ya. Anda sadari napas yang masuk, jangan dimulai dari napas keluar. So breathing in, breathing out is for samatha meditation. This concept, not paramata dhamma. So do not pay attention any characteristic of the four elements, such as portion, heat, cold, etc. Pay attention, just breathing in, breathing out only. Jadi dalam mengembangkan melatih samatha ya, meditasi konsentrasi ini, kalau melatih perhatian penuh pada napas ini, Anda memperhatikan napas ini hanya sebagai konsep, konsep napas yang masuk dan keluar. Jangan perhatikan karakteristik seperti dingin, panas, berat, dan sebagainya ya. Anda hanya cukup tahu napas yang masuk dan napas yang keluar. Later, you go to the vipassana at the time only, you pay attention the characteristic in the breathing in, breathing out, no, such as portion, etc. No, at that time, not only breathing in, breathing out. At that time, have to try the whole body also. No. Nantinya kalau Anda sudah mau melatih vipassana ya, jadi pada saat itu Anda tidak memperhatikan napas ini sebagai konsep, tapi itu nanti Anda harus memperhatikan karakteristik dari napas ini seperti ada sifat mendorongnya. Tapi kalau seperti itu Anda harus perhatikan bukan hanya di lubang hidung aja, tapi harus ditarik ke seluruh tubuh. So close, no, your eye and pay attention, breathing in, breathing out on the touching points where inside the nostril or upper lip. Ya, jadi Anda bisa tutup mata, kemudian perhatikan ya, cukup sadari atau mengetahui napas yang masuk dan keluar di sekitar lubang hidung ini ada satu titik di mana napas itu masuk dan keluar di tempat yang sama gitu. Yeah, Buddha says Satawa Asasati, Satawa Pasasati. So mindfully you should breathing in, breathing out. At the time, Buddha says step by step. Number one, number two is whether long or short. You must know breathing in, breathing out. Jadi Buddha sudah mengajarkan dalam bahasa Pali ya, satu asasati, satu apasasati yang artinya pada saat bernapas masuk Anda mengetahui gitu, ataupun napas keluar Anda tahu gitu. Jadi itu adalah tahapan pertama. Pada saat napas itu pendek, Anda cukup tahu napas itu masuk atau keluar. Yeah, whether long or short, you must know just breathing in, breathing out. This meaning is that you should not control breathing in, breathing out. Whether long or short, no, you must try to know just breathing in, breathing out only. Jadi maksudnya tahapan pertama dan kedua itu tidak peduli apakah napas itu panjang atau pendek. Tugas Anda itu hanya mengetahui aja pada saat napas itu masuk dan keluar. Jadi artinya ini adalah Anda jangan mengendalikan napas itu jadi panjang atau pendek. Cukup bernapas secara alami ya. So at that time, you should also try the counting method. No, counting method Pali so ganana, ganana. Gana meaning is a counting. So ganana method meaning is a counting method. So this counting method and pusana touching method together. So breathing, breathing out touching, no, inside the nostril or upper lip. At that time, you should count. Breathing in, breathing out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 to 8, 1 to 8. No? Jadi Anda juga bisa menggunakan teknik menghitung dalam bahasa Pali disebut ganana ya. Jadi maksud dari ganana ini adalah Anda menghitung napas yang masuk dan keluar yang di satu tempat gitu, ya, di satu titik titik sentuh namanya itu. Jadi Anda perhatikan napas yang masuk keluar di satu tempat. Jadi Anda hitung napasnya itu masuk keluar hitung satu, kemudian Anda perhatikan lagi masuk keluar dua, masuk keluar tiga, hitung sampai delapan. Setelah itu mulai lagi satu sampai delapan berulang-ulang. Using the counting method, you can store that you are thinking, no, wandering mind. And then you will know the whole breath, no, breathing in
on the touching point, you must know from the beginning to the end, no, without one only mind. This called the whole blood, no. Jadi apabila Anda bisa menggunakan, Anda bisa menghitung napas gitu ya dengan baik untuk waktu yang lama di satu tempat ya. Nanti lama kelamaan pikiran Anda tidak lari keluar lagi. Anda tidak punya pikiran yang mengembara kemana-mana. Pikiran Anda terpusat di napas yang masuk dan keluar ini. Jadi kalau pikiran sudah tidak lari kemana-mana, artinya Anda bisa perhatikan pikiran itu dari awal sampai akhir gitu. Dari awal dia masuk sampai dia selesai masuk, awal dia keluar sampai dia selesai keluar. Ini yang disebut dengan keseluruhan napas. If you can concentrate on the breathing in, breathing out, at the time, light coming. Light meaning is produced by the produced by your mind. No? At the time, no, you should not pay attention to the light. No? And sometimes nimitta also appear mixing with the breathing in, breathing out. At that time, also you should not pay attention to the nimitta also because these nimitta are not yet stable. No? You pay attention breathing in, breathing out only, even though they appear. No? So do not remove them also. No? If they appear, you should please allow to appear. No? Never mind. At that time, you also see no nimitta also. No? But you more pay attention, more emphasize breathing in, breathing out. No? Jadi apabila Anda bisa menyadari napas dengan baik ya, bisa mengetahui napas ini dengan baik, ada kemungkinan akan muncul cahaya gitu ya. Jadi cahaya ini muncul karena konsentrasi dari pikiran itu kepada napas gitu. Jadi pada saat cahaya muncul ini, atau terkadang bisa muncul nimitta. Jadi cahaya ini muncul di tempat kita memperhatikan nafas gitu. Jadi meskipun ada cahaya ataupun nimitta itu muncul, di tahapan itu Anda jangan perhatikan dulu cahaya itu ya. Anda tetap menyadari napas yang masuk dan keluar gitu. Karena pada saat itu nimitta masih belum stabil gitu. Jadi meskipun Anda melihat cahaya, Anda biarkan aja cahaya itu tetap kelihatan, tetapi Anda tetap lebih fokus saja, eh, lebih menekankan untuk memperhatikan napas. Jadi bukan cahaya itu yang diperhatikan. If you are concentration on the breathing, breathing out, better, better, at the time, your nimitta also more stable and also more bright. No, sometimes white color, cotton wool, sometimes very white cloud, other like sun, moon, no, very bright light. No, so finally your mind absorbed to the nimitta. No, at that time, no need to find breathing, breathing out again. You allow your mind inside the nimitta. No, only just pay attention at the time. Nimitta only. No need find breathing, breathing out. No. Jadi kalau Anda bisa memperhatikan napas yang masuk dan keluar ini dengan baik dalam waktu yang lama gitu ya. Lama kelamaan nimitta ini akan semakin berubah gitu ya. Jadi akan semakin putih, semakin terang seperti awan berwarna putih, dia akan semakin terang. Lama kelamaan dia akan semakin terang dan suatu saat mungkin nanti pikiran Anda, batin Anda akan terkunci atau seperti terserap atau masuk ke dalam cahaya ini, ke dalam nimitta ini. Nah, kalau di tahapan itu Anda jangan mencari napas, jadi Anda cukup perhatikan aja cahaya itu kalau di tahapan seperti itu. So at the time, your state is that from the Sapakaya Padisamvedi, the whole blood to the Pasabaya Kaya Sankara. No? You are blood more settled. And also you don't know the breathing and breathing, only you know the nimitta. No? This absorption state is called apana. No? At the time, vitaka, vichara, piti, sukha, no, ekagata, this cetasika power are very strong. Jadi apabila Anda dari tahapan ya, tahapan dari di awalnya kan tadi sudah memperhatikan keseluruhan napas dari awal sampai akhir. Kemudian Anda bisa eh, setelah itu napas semakin halus dan semakin halus dan lama-lama Anda hanya memperhatikan cahaya aja. Nah, di situ di tahapan itu berarti Anda sudah berada di kondisi apana samadhi. Ini adalah kondisi konsentrasi terserap. Jadi kalau di kondisi itu 5 faktor jana itu sangat kuat. 5 cetasika, vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata. 5 fenomena batin ini sangat kuat. So this five cetasika we call the jana feta.
No, one by one we call that jhana factor. All together is called jhana. So because anapana can get first jhana, and also you can try to get second jhana, third jhana, fourth jhana also until the fourth jhana. No? Jadi cetasika atau 5 fenomena batin yang tadi kan sangat kuat ya. Jadi kalau 5 fenomena batin ini muncul bersamaan dan kekuatannya kuat gitu ya, mencukupi, itu yang disebut dengan jana gitu ya. Kalau hanya satu-satu mereka disebut faktor jana. Tapi kalau lima-limanya ada dan kekuatannya cukup kuat itu disebut jana gitu. Jadi Anda bisa masuk jana pertama. Kalau untuk dalam melatih anapanasati ini Anda bisa masuk sampai ke jana keempat. So because the two gets the first jhana, we need the Vitaka Vichara, very powerful Vitaka Vichara to application to the Anapana Pidibhaga Nimitta. So without Vitaka Vichara, we cannot get jhana. Jadi oleh karena itu untuk bisa memasuki jana pertama ya dari anapanasati ini kita butuh witaka dan wicara yang kuat. Jadi witaka wicara ini adalah kita mengarahkan batin kita kepada objek patibaga nimitta. Jadi kita butuh fenomena batin ini yang kuat untuk supaya bisa masuk jana pertama. Before Abhiya Nimitta, our Vitaka Vichara are sometimes they pay attention wrong object like that. Sometimes go home, sometimes reach to the other country like that. So Vitaka Vichara, they contemplate the wrong object always like that. But jhana time, they pay attention one object only, Anapana Pidivaka Nimitta only. So we need the right object. No? Jadi sebelum kita punya nimitta ya, witaka dan wicara kita itu juga ada, tapi cuma objeknya itu objek yang tidak tepat. Artinya seperti kita tidak hanya memperhatikan napas saja, tapi kadang kita bisa memperhatikan hal-hal yang lain. Batin kita bisa ke masa lampau, bisa ke negara lain, bisa jalan-jalan kemana-mana. Itu adalah witaka wicara, tapi objeknya yang salah gitu. Kalau dalam kalau kalau dalam tahapan jana ya, witaka wicara kita hanya satu objek aja, nimitta itu aja, nggak lari kemana-mana. So because beginning stage, to get the right object, we need counting method. Or we count, breathing in, breathing out one. At that time, Vitaka Vichara also, he can contemplate the right object, breathing in, breathing out. Otherwise, he can take another object maybe. Jadi oleh karena itu bagi pemula ya, eh, dibutuhkan metode menghitung itu, hitung napas, supaya kita bisa mengarahkan batin dan pikiran kita itu hanya selalu memperhatikan nafas gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada metode menghitung ini, mungkin batin kita atau pikiran kita akan terarah ke hal-hal yang lain, bukan objek meditasi. So after successful the jhana in the Anapana meditation, and then he also can see 32 parts of body, all 32 parts of body. After that, he can take the skeleton meditation, particular skeleton. After that, he can go from the skeleton meditation to the white kasina. Jadi apabila meditator sudah sukses ya dalam melatih meditasi anapanasati ini, selanjutnya itu akan diajarin cara melihat 32 bagian tubuh. Dari setelah 32 bagian tubuh itu bisa melihat tengkorak di tubuh ya. Jadi setelah melihat tengkorak tubuh ini, selanjutnya bisa diajarin kasina. So after getting this white kasina, at the time you try the nita bhavana. This also very easy because the object, nita object are very stable at the time because you have concentration. So now you also pay sending nita to yourself. May I be free from danger, etc. And also other you are respected and beloved person, also very stable, this image. And then you pay attention, nita. Maybe may this good person be free from danger, no? Free from matter, free from physical, free, very happy always like that. And that is very easy. Huh? Jadi setelah Anda berhasil melatih kasina putih, biasanya setelah itu diajarin meditasi meta, cinta kasih ya. Jadi cara melatih meditasi meta ini pertama itu Anda kirim ke diri sendiri dulu ya. Semoga saya selalu bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya selalu sehat dan bahagia. Itu kepada diri sendiri. Dari gambarnya itu akan sangat jelas karena pada satu Anda sudah punya konsentrasi yang bagus.
Nah, setelah itu Anda kirim meta kepada orang lain. Jadi kalau kirim meta ke orang lain, Anda mengingat gambar orang itu yang tersenyum ya. Setelah itu setelah gambarnya itu ada, kalau Anda punya konsentrasi jana, dan ini gambarnya itu sangat stabil, nggak hilang-hilang gitu. Nah, semoga orang ini selalu bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga dia selalu sehat dan bahagia. So after that, he want to go there. Vipassana have to try the four element start. Four element is a hardness, rushness, no, heaviness, no, softness, smoothness, lightness. This is a Patui Dhatu, no, flowing cohesion, Abo Dhatu, heat and cold, Tejo Dhatu, supporting portion, Vayo Dhatu. Have to design the characteristic one by one, the whole body. Jadi setelah berhasil melatih meditasi meta, selanjutnya kalau meditator ingin melatih vipassana, harus dimulai dari meditasi empat unsur. Jadi empat unsur ini ada unsur tanah, air, api, angin ya. Unsur tanah ini karakteristiknya itu adalah keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Enam karakteristik ini adalah karakteristik dari unsur tanah. Kemudian unsur air ini adalah mengalir dan merekat atau mengikat. Kemudian unsur api ini panas dingin. Unsur angin karakteristiknya adalah menopang dan mendorong. Jadi empat unsur ini, 12 karakteristik ini harus dicermati ya. Satu persatu ke seluruh tubuh gitu. Satu persatu karakteristik ini dicari. So this is how to practice from the Anapana meditation for Samatha Yanika person. Some people they can start Kasina also okay, can start there. Directly start from Metta meditation also okay, no? Jadi tadi itu adalah instruksi penjelasan singkat ya bagaimana Samatha Yanika itu meditator yang melatih konsentrasi dulu untuk mengembangkan konsentrasi dulu dari Anapanasati bisa, atau meditator tuh bisa mulai dari Kasina juga bisa, atau mau mulai dari Metta juga bisa. But some people they don't want to try jhana, samatha. They directly go to the vipassana, no? From the Khanika samadhi, equivalent to the upajjhara samadhi, no? At the time, must try four element meditation first, no? Vipassana yanika person, no? Tapi ada meditator yang tidak ingin melatih jana ya, tidak ingin melatih konsentrasi yang sampai jana. Dan mereka ingin langsung ke Vipassana, ini disebut Vipassana Yanika. Jadi untuk meditator seperti itu mereka harus mulai dari meditasi empat unsur. Itu wajib dari sana ya. Dari meditasi empat unsur ini nanti di situ mereka akan mendapatkan Khanika Samadhi. Ini adalah konsentrasi sementara yang kekuatannya setara dengan upacara samadhi. So four element meditation are not only samatha meditation, but also for vipassana meditation. So because this, some people they don't want to try to get jhana, they can start there four element meditation. So four element meditation cannot get jhana, no, like Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, no. So they cannot get jhana. So they also they also cannot get upajjhara samadhi, riya upajjhara samadhi. But their Khanika samadhi also very high, equivalent to the upajjhara samadhi. So metaphorically we can say four element meditation can get the upajjhara samadhi like that. Jadi meditasi empat unsur ini eh, bisa untuk samatha, bisa untuk vipassana juga ya. Jadi meditasi empat unsur ini tidak bisa masuk jana. Kalau melatih meditasi empat unsur kita tidak bisa masuk jana, tetapi kita hanya bisa mendapatkan konsentrasi Khanika Samadhi. Tapi kekuatan Kanika Samadhi ini sangat tinggi. Itu kekuatannya setara dengan upacara samadhi gitu ya. Jadi oleh karena itu secara metafora kita bisa sebut meditasi empat unsur ini bisa mencapai upacara samadhi maksimal. Jadi yang seperti meditasi Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati itu semua tidak bisa masuk jana. Maksimal itu hanya metaforanya adalah bisa sampai upacara samadhi aja. So today also anyone can try four element meditation, no? Thoroughly to vipassana, no? So if you want to try, you can try because we can help, no? We can help to successful this four element meditation. And then you should start the portion, no? Portion is easy to start.
no, because the breathing in the center of your head pushing a lot, no, and also because the blood circulation, no, the whole body has a many portion, no, and also you are, no, abdomen, no, in the stomach because the breathing out, always the portion inside, no, so start any places, no, and try to know the whole body. So for element meditation is not like the anapana, not have to try the whole body to understand. The purpose is no living being, only four element only. No? Jadi oleh karena itu hari ini Anda Anda bisa melatih ya, apakah Anda mau latih anapanasati atau melatih empat unsur juga boleh gitu. Jadi di sini saya akan berusaha untuk membantu Anda supaya bisa berhasil meditasinya. Kalau Anda mau coba empat unsur juga boleh gitu. Bagi yang mereka mau langsung vipassana gitu. Latih dari empat unsur dulu. Jadi karakteristik yang disarankan itu adalah dimulai dari mendorong gitu ya. Jadi cara melatih empat unsur untuk memperhatikan, untuk mencari karakteristik mendorong ini, Anda bisa dari napas dulu. Tapi kalau empat unsur ini Anda ikuti napasnya ini masuk ke dalam, kemudian di dalam kepala ini Anda akan rasakan ada dorongan. Karena pada saat Anda napas masuk itu di dalam kepala ini ada dorongan. Itu adalah karakteristik mendorong, atau kalau tidak bisa dari napas, Anda bisa perhatikan gerakan perut pada saat napas masuk dan keluar ini ada sensasi mendorong gitu ya. Perut ini terdorong oleh napas yang masuk gitu. Nah, pada saat Anda sudah merasakan sensasi mendorong, Anda sudah tahu karakteristik mendorong di satu tempat, Anda berusaha pindahkan ke bagian tubuh yang lain gitu. Bagian tubuh yang lain, ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri gitu. Ke area yang terdekat gitu ya. Setelah Anda temukan, pindahkan lagi ke tempat yang terdekat gitu. Pindahkan satu bagian ke bagian yang lain sampai ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi kalau meditasi empat unsur, itu kita tidak hanya memperhatikan satu tempat, tetapi harus dicari ke seluruh tubuh dari atas sampai bawah gitu. Tapi untuk anapanasati Anda hanya memperhatikan di lubang lubang hidung ini aja. So pushing clear the whole body and then try the harness. Harness you are sitting, right? So touching to your cushion and then also you can feel the harness. If not clear, you can bite your toothpick inside the mouth. At the time, if you bite, at the time you can feel the harness. No, after that release biting and start the harness from the mouth. No, so any bone area, no, in that the whole body has a harness is clear. Some places are not clear. At that time you can feel the softness. No, so if not hard, at that time maybe soft. No. Jadi tujuan dari melatih meditasi empat unsur ini adalah untuk menghilangkan persepsi makhluk gitu ya. Jadi tidak ada makhluk di tubuh ini, hanya ada fenomena empat unsur itu. Itu adalah tujuannya. Nah, setelah Anda berhasil mencermati karakteristik mendorong ke seluruh tubuh, karakteristik selanjutnya yang harus dicermati itu adalah keras gitu ya. Jadi untuk melihat, untuk mengetahui keras itu Anda bisa mulai dari tempat duduk, eh, dari bokong yang bersentuhan dengan cushion, dengan alas duduk itu ada rasa keras, atau Anda bisa eh, menggigit gitu deh. Kedua gigi yang bertemu ini di giginya itu terasa keras gitu ya. Kedua gigi yang bertemu itu rasanya keras. Nah, setelah Anda mengetahui keras di dalam gigi ini, di dalam mulut, Anda mulai cari ke bagian-bagian yang terdekat sampai ke seluruh tubuh. So pushing and harness, you pay attention again at the time. Rushness also clear, heaviness also clear. No. So full element meditation is sometimes you pay attention one characteristic only, but sometimes you may understand sometimes two or three together. This also okay. And also do not pay attention too much one place. In one place clear, move to another place quickly. No? Jadi tadi pada saat memperhatikan keras itu di semua area yang ada tulang itu biasanya dominan keras ya. Jadi kalau untuk bagian-bagian tertentu yang kerasnya tidak terasa, biasanya lunak itu lebih terasa gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi setelah Anda bisa memperhatikan mendorong dan keras ini secara bergantian berulang-ulang sampai Anda mahir, nanti otomatis kasar itu akan kelihatan juga gitu. Jadi pada saat Anda memperhatikan satu karakteristik, terkadang karakteristik yang lain itu terasa, misalnya panas juga ada, kemudian atau dingin itu juga ada. Nah, itu nggak apa-apa pada saat itu, pada saat Anda sedang berusaha mencari satu karakteristik ya.
itu tidak apa-apa. Yang penting Anda perhatikan ke seluruh tubuh gitu. Some people they are very energetic mind. At that time, the twice portion. At that time, portion also very clear. Body also moving. At that time, trying to be balanced with the supporting. No. Sometimes body moving quickly. Try the supporting. No. Supporting can control the portion reduce. At that time, your body more stable. No. Portion is a opposite of the supporting. No. Portion too much. At that time, try the supporting. If supporting not clear, you already move beside at that time. Someone support to your body not to fall down. Jadi pada saat memperhatikan karakteristik tadi ya, jangan sampai terlalu jelas gitu. Pada saat Anda melihat di satu bagian tubuh, setelah terasa misalkan mendorong ya, Anda perhatikan di perut Anda perhatikan mendorong, sudah kelihatan mendorongnya itu, Anda cepat-cepat pindahkan ke bagian tubuh yang lain. Jangan berdiam di tempat itu lama-lama, karena nanti dia akan sangat dominan dan sangat mengganggu gitu ya. Jadi apabila satu karakteristik itu sangat dominan, Anda harus perhatikan lawan dari karakteristik itu ya. Jadi misalkan mendorongnya terlalu dominan, kadang yogi itu saking dominannya mendorong, badannya itu bisa gerak-gerak sendiri. Nah, kalau sudah di posisi itu, yogi harus memperhatikan lawan dari mendorong itu adalah menopang. Anda perhatikan menopang lebih lebih banyak. Kalau untuk memperhatikan menopang itu, Anda eh, gerakan badan ini ke samping. Jadi ada sesuatu kekuatan yang menopang badan supaya tidak jatuh. Itu adalah menopang. Jadi Anda perhatikan menopang untuk apabila mendorong terlalu dominan. So after that, try softness and smoothness. It's not clear in your mouth. Inside your mouth, you are touch your lip by your tongue, and then it's soft. After that, you use some saliva, no, apply that your lip. At the time, more smooth. So soft and smooth start from the mouth, no. At the time, lightness also clear, no. After that, you can try the heat, cold, cohesion, flowing also step by step, no. Nah, Anda juga bisa karakteristik yang selanjutnya yang bisa diperhatikan itu adalah halus dan lunak. Mencermati halus dan lunak itu bisa dimulai dari dalam mulut. Anda bisa menggunakan lidah. Lidah ini menyentuh bibir bawah gitu ya. Lidah ke bibir bawah ini akan terasa halus dan lembut. Nah, jadi setelah dimulai dari satu tempat ini ya di dalam mulut, Anda coba cari ke seluruh tubuh gitu, dari atas ke bawah. Jadi setelah bisa memperhatikan halus dan lembut, biasanya itu ringan juga terasa. Nah, jadi setelah Anda bisa memperhatikan ringan, nanti selanjutnya Anda perhatikan lagi karakteristik panas dingin, dan selanjutnya itu merekat dan mengalir. Okay. Now, important notice is today only choose one only, no? Anapana or Anapana main meditation or four element main meditation, no? For Metta and Buddha Nusri, you can try never mind every time. No, Buddha Nusri Metta, Asubha Manasri. This four protected meditation you can try anytime. And also can try together with Anapana together with the four element. But main meditation you should choose one only, Anapana or four element. Should not be together. No? Hmm. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah hari ini Anda meditasi utamanya ini, Anda pilih salah satu aja ya. Apakah Anda mau melatih anapanasati, memperhatikan napas masuk dan keluar, atau Anda mau melatih meditasi empat unsur, hanya boleh satu ya. Jadi jangan digabung-gabung antara anapanasati dengan empat unsur ini. Tetapi untuk meditasi empat pelindungan, itu bisa dilatih kapan aja. Empat pelindungannya adalah meditasi Buddha Nusati, Metta, kemudian Asubha dan Maranusati. Ini kapan saja bisa dilatih, tetapi Anda pilih satu objek meditasi utamanya. Yeah, okay, now you can start meditation. So I will chant the Masamya Sutta also, but do not pay attention my chanting. You pay attention your meditation object only. No? Ya, jadi sekarang Anda bisa mulai meditasi. Sayadaw akan membacakan Mahasamaya Sutta, tetapi Anda jangan perhatikan suara Sayadaw ya. Anda lebih perhatikan objek meditasi Anda, apakah anapanasati atau meditasi empat unsur ya. Jadi kalau ada yang tempat duduknya mau pindah itu boleh ya, kasih tahu panitia nanti kalau terlalu dingin atau terlalu panas.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Evam me suttam ekam samayam bhagava sake suviharati. Kabila watu same mavane mahata bhikkhu sangena sade. Pancamante hi bhikkhu sati sabbe varanti. Tasahi jalogada duhi devata yebuyena sanipatita honti. Bhagavantam dasanaya bhikkhu sanghaca. Atako chadunan soda vasaga ikana devadana idadosi. Ayang ko bhagavan sake suviharati. Kapila vatu same mavane mata bhikkhu sangena sade. Pancamate hi bhikkhu satehi sabbehi varantehi. Tasai jalogada dui devada yebuyena sanibadita hondi. Bhagavanta dasanaya bhikkhu sanghaca. Yanu namaya bina bhagavate nupasangame yama. Upasangame dva bhagavato sandike pache kangata base yamadi. Athakota devata seyata binama balawa buliso samejita wabam basareya. Pasarita wabam samejeya ewa mewa. Sodawa se sudewe su andarehita. Bhagavato Purato Paduriso Athakota Devata Bhagavanta Biva Ditva Ekamanta Atasu. Ekamanta Tita Ko Eka Devata Bhagavato Sandike Imagata Abasi. Mahasamaya Pauna Same Deva Kaya Samagata. Agadama imadama samayang dakitaye abrajita sagandi. Athako abradivata bhagavato sandike imagata abasi. Tadara bhiko samada suceta matano ujukan akansu. Sarati vanita niketva eriya nirakhanti panditadi. Athako abradivata bhagavato sandike imagata abasi. Chitoha kila chitoha baliga eda kila uheja maneja. Te jalanti soda vimala chakumata sudanda susunagadi. Athako abradivata bhagavato sandike imagata abasi. Ye ke chi Buddha saranagata sena tegame sandi abaya bhume. Pahaya manusandeha devagaya paripure sanditi devata sanipada. Athakho bhagava bhikkhu amandesi. Yevo yena bhikkhave dasa sulokata dusu devata sanipatita honti. Tathagata dasanaya bhikkhu sanghaja. Evite bhikkhave suati dhammandana arahato sammasambuddha. Tesa vibhagavantana idam brahma eva devata sanipatita visanti. Seyatha vimesha idarehi ajikisami bhikkhave devakayana namani. Iti sami bhikkhave devakayana namani. Dise sami bhikkhave devakayana namani. Tan sunata sadhu kamanasi krota vase samiti.
Evam bante tiko te bhikkhu bhagavato pecha sosu bhagava ita jang. Siloka manuka sami yata bo madara sita. Yesita giriga varabita tasamaida. Putu siya wasandina loma hansabi sambuna. Oda damanasa soda vipasana manawila. Piya binja satinya dawa wanika bila watawe. Tadaha mandi satta sawe kesa senirati divakaya vikanda dewi jana dabiko. Teja adava megalo sotva buddha sasasana disambatu runyana manusana dasanam. Abhigi satamandako sasata satari satai sasana manusana mandeso. Abhigi nandamandako disa sabha bhuta om. Tancha sabha vinyaya otidvana chakuma. Tato amandi satta saweke sasanirade. Devakaya Viganda Devijana Daviko Yohangiti Samigira Yenubovasa Sata Sasati Yakabu Magabila Watawa Edimando Judimando Ona Ondo Yasasino Modamana Bekamu Bekuna Samidevanam Chasasai Mawataya Kananata Onino Edimanda Judimanda Ona Onda Yasasi Namoda Mana Bekamu Bekuna Samidevanam Sata Gira Disa Saya Kananata Onino Edimanda Judimanda Ona Onda Yasasi No Moda Mana Bekamu Bekuna Samidevanam Ejete salasa sasaya kanata wanino. Edimana judimana wana wando yasasi no moda mana beka mung bekuna semi devanam. Visa mita pancha sataya kanata wanino. Edimana judimana wana wando yasasi no moda mana beka mung bekuna semi devanam. Cùng vì ra ja gi go we bo la sa ni we sanang. Viyona sata sa sa ya kana bri rupa sadi. Cùng vì ra ja gi go so va ga sami devanang. Purimancha di sa ra ja da ta ra to basa sadi. Kanavana di vedi maharaja yasa si so da vita sa va va eda nama ma balang. Edimanda Judimanda Ona Onda Yasasi Namoda Mana Beka Mung Bekuna Sami Devanam Dakinan Jadi Saraja Wilo Dambasasadi Kuvandana Divedi Maharaja Yasasi So Davita Savewa Edana Mama Bala Edimanda Judimanda Ona Onda Yasasi No Moda mana beka mung bekuna semi devanang. Pachimancha disana jawiru beko besa sedi. Nagana jadi bedi maharaja yasa sisa uda bidasa wewa hidana mama bala. Idi mando judi mando ona ondo yasa sino. Moda mana beka mung bekuna semi dewana udaran jadi saraja guwero dan basasadi. Yakana jadi vedi maharaja yasasi so udabita savewa idana mama bala. Idi mando judi mando ona ondo yasasi no. Moda mana beka mung bekuna semi dewana. Purimandi sandataranto dakine na viulako.
Pachimena Virupa Kuero Uttaradisa Jataro Maraja Samana Jaruro Disa Tadalamana Atan Suvaneka Bila Watawe Desa Maya Vinodasa Ago Vanjanika Sata Maya Gutindu Vitindu Vitocha Vitutosa Jantanoka Maseto Jagini Gandu Nikandu Jam Panado Paminyo Cha Dewa Suto Cha Matali Cita Sino Jangana Panoro Raja Janisawa Aga Pancha Sikho Jiwa Devaru Surya Vechasa Iti Chinyi Chara Jano Gana Basara Jubi Moda Mana Beka Mung Bekuna Smitiwana Daguna Gasana Gawisala Satachaga Kabala Satara Gopaya Gasanya Divya Muna Dadala Taja Aguna Gaya Sasino Iyawano Mana Goso Baga Samitivana Inaga Raji Sasana Dideva Dija Bekhi Visuddha Jaku Vihaya Sadevana Majabata Chitara Subhana Iditisa Namang Abhaya Tadana Garajana Makasi Subhana Dokhe Mamakasi Buddha Sana Hiwaja Yuba Vayanda Naga Subhana Sarana Makasu Buddha Jita Vajaya Hatena Samuda Surasita Patarawa Sosede Dimando Yasasino Galakanja Maha Bisama Suradana Vegasa Vipajeti Sucheti Chabara Donamuchi Sa Zatan Chabari Bodhana Sabe Virojana Meka Sane Shita Belisena Rau Badamu Bagamu Sameyo Dani Bandande Bhikkhuna Samitivanam Avocha Deva Bhatavi Tejo Vayodara Gamuruna Varana Deva Somo Jaya Sasa Nita Guruna Kayika Ago Deva Yasa Sino Dasi Dasata Kaya Sambinanata Onino Edimando Judimando Ona Odo Yasa Sino Moda Mana Beka Mung Bekuna Semitivanam Windu Dewa Salicha Asama Chaduayama Chanda Subhanisa Dewa Chanda Mago Burakatwa Surya Subhanisa Dewa Surya Mago Burakatwa Nakatani Burakatwa Ago Mandwa Laika Vasuna Vaso Seto Seko Baga Buritado Tase dasata kaya sabinanatta onino idimando judimando na odo yasasino Moda mana beka mung beku na semitivana tago sabu dewa jalame sikari wa Aridaga jaro jaja uma bobani vasina varuna sadamaja acuda jane jaga Surya Rujiya Ago Ago Vaswani no Dasila Dakaya Sabinanata Onino Edimando Judimando Ona Odo Yasasino Moda Mana Beka Mung Beku Nasamitivanam Samana Mana Manu Samanu Sotama Keda Varosika Ago Ago Mano Varosika Thagwarayo Dewa Ye Chalo Ita Vasino Paragama Paraga Ago Dewa Yasasino Dasi Dasata Kaya Sabinanata Onino Edimano Judimano Ona Odo Yasasino Moda Mana Bekamu Bekuna Semitivanam Sukha Karma Go Veganasasa Odaragesha Pamaka Ago Deva Vichakana Sadamata Haragajami Saka Chaya Sasino Tanaya Agabajo no Yodisa Abhivosati Dasidasata Kaya Sabinanata Onino
Edimano Judimano Ona Odo Yasasi No Mona Mana Beka Mung Bekuna Semitiwanang Kemiya Tusitaya Makataka Jaya Sasino Namidagala Masita Jodina Maja Asawani Manaradino Agwata Gopranimida Tasi Dasata Kaya Sambinanata Onino Didimano Judimano Ona Odaya Sasino Mora Mana Beka Mung Bekuna Semitiwanang Sati de Devani Kaya Sabinanata Onino Nama Noye Na Aga Joye Chinyi Sadisa Saha Bauta Jadi Makina Ote Namanasong Teke Mogadana Naga Chanda Wasita Diga Subama Paramato Jabuta Edi Metosa Sanagumaro Te Soja Sovaga Semitivanam Sasabama Lokana Brahma Vite Vavano Judi Mano Bisamagayo Yasa Siso Deseda Isla Gubachi Gawasawatino Desa Jamajano Aga Arito Briwarito Dejasa Viveka Desa Ede Dewi Sabamagi Marasena Beka Mipasakana Samadhiya Ita Ganeta Bandeta Ragina Badamantuwa Samana Riwarita Mao Mucita Gojinam Idita Tamasena Kano Sena Abisi Panina Dramai Chasangatwa Nabiro Yata Bausa Gomi Gotanaya Dosa Vijuga Taraso Bachuda Oti Sangoda Asya Wese Taja Binya Oti Twana Chekuma Tado Amani Satta Saweke Sasani Rade Malasena Vikanda Devi Jana Daviko Teja Dava Magalu Sudwa Buddha Sasana Vidaragi Hibakamu Saloma Vi Ijayo Sabe Vijita Singama Bayati Daya Sasina Modandi Savudehi Savakati Jenisudadi Masamaya Sudani Didam